menjadi pengurus inti pada organisasi kepramukaan tingkat kecamatan dan kabupaten, dan kini berhasil menjadi kepala sekolah wanita termuda di Jawa Barat. Ini dia Kak Yuliana. Halo sahabat Naraya Channel, kembali lagi dengan saya Firda Anissa. Di sini kini sudah terhubung dengan pembicara kita dari kalangan pramuka coklat-coklat. Halo, assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam Kak Rida. Apa kabar? Kak, Baik, kabar kakak baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim sehat. makin cantik aja nih ya. Lagi ngapain nih Kak? Aktivitasnya di rumah nih Kak? Karena hari Sabtu tadi nggak ke sekolah ya, jadi Ah, di rumah saja ya. Terus tadi pagi ya cek hasil kerjaan ini aja monep daring. Kemarin kan habis oh PAT gitu. di Ah, sekolah. ah, ah. Nah, jadi ya melakukan tugas aja sih seperti itu. Mantap, Serba mantap. online, jadi online juga sih. Semuanya serba Ya. online ya Kak ya. Kita pengen tahu Mm-mm. dong Kak, sebenarnya kegiatan-kegiatan Kakak selama ada pandemi-pandemi corona ini kayak gimana? Saya kemarin kan bulan Februari ya baru dapat tugas sebagai Kamabigus di SMA Negeri 2 Cibarusah. Nah, baru serah terima awal Maret gitu. Terus pas mau mulai bertugas seperti biasa gitu kan, ternyata udah corona. Jadinya akhirnya tapi tetap kita bolak-balik ke sekolah gitu, ada 2 hari sekali ngecek karena memang sekolah kakak juga emang sekolah baru ya, belum ada lahan sama bangunan, jadi memang kegiatannya masih koordinasi sana sini. Pengalaman di pramukanya gimana nih Kak? Boleh diceritain? Waktu SD sudah aktif pramuka. Kalau di SD itu kan waktu itu digabung sama kelas 3, sama kelas 4 gitu kalau pramuka ya. Jadi kita jadi kayak lebih banyak temen gitu. Kan kalau di kelas kan satu kelas doang nih. Tapi kalau di latihan pramuka itu semuanya digabung ya. Jadi dari situ udah mulai suka. Terus lanjut ke SMP, kebetulan SMP 1 Cibarusah, pembina pramukanya Kak Mamat memang udah KPD pada saat itu, jadi makin kena ya hati kita makin gitu, makin suka. Pada saat itu nggak paham manfaatnya apa gitu, cuman karena di situ diajarin kita harus melalui tugas-tugas kita ikutin gitu ya. Jadi kita ikutin aja gitu, pos to pos, terus renungan, apalagi lah itu sampai masuk-masuk ke kolam ikan ya. Barusan juga punya pembina yang emang paham banget pramuka, Kak Derajat Surotomo gitu ya. Jadi makin terbina, makin terbimbing gitu. 3 kali ya Kak Yuli itu pindah tugas, itu dapat sekolah yang baru, belum ada gedung, belum ada lahan. Jadi karena di pramuka kita udah biasa, cuek aja. Jadi itu manfaat yang memang berasanya sekarang. Gitu. Jadi ada tantangan apapun rasanya nggak kita ngeluh gitu. Kenapa kok saya dibegini, kok saya dapat tugas enggak? Tapi, gimana caranya? Gimana caranya? Itu selalu yang ketika ada masalah itu kita pikirinnya itu. Paham-pahamnya ya SMP, terus ikut Garuda juga, sempat Garuda kan, menggalang Garuda, penegak Garuda. Mantap. Itu tahun berapa tuh Pak, kalau penggalang Garuda Kakak tuh Pak? Penggalang itu SMP kelas 3 ya, tahun 97 apa 98 gitu. Itu masih di kecamatan ya, karena pada saat itu masih di kecamatan. Ya cukup sih, alhamdulillah bisa membuat orang tua bangga ya, karena pada saat itu yang memberikan penghargaan Pak Camat ya. Kalau di penegaknya Kakak juga Garuda atau mungkin ada pengalaman yang menarik banget lah yang Kakak nggak bisa lupain sampai sekarang gitu Kak? Kalau Garudanya waktu itu tahun 2000 ya, 2000 karena itu waktu itu jadi DKC, saya emang pernah jadi pengurus DKC Kabupaten Bekasi. Waktu direkrut DKC emang udah laksana. Terus pengalaman yang berharga itu pada saat itu kebetulan perkemahan di Kuaran, terus kami dari penegak diminta untuk menjuri, karena kan biasa ya banyak pesertanya di luar ekspektasi, kita disuruh menjuri. Kemudian pembina saya waktu itu nyuruh saya lagi yang ngejuri. Gitu.
pada saat itu aku berpikir gini, kok aku lagi sih kata aku gini. Cuma itu SMA kelas 2 apa kelas 1 ya. Kelas 2 itu udah menjuri tuh dari pembina suruh nih ayo kayak ya Yuli mana Yuli suruh juri. Setelah kita mengikuti perkemahan pembina bilang ke saya gitu waktu itu kamu udah punya bakat menjuri, menilai, kamu penilaiannya objektif gitu dah. Dan itu udah bagus kata dia. Makanya kemarin saya panggil kamu terus supaya menjuri gitu. Kan itu membuat aku ya percaya diri gitu ya. Maksudnya oh aku berarti udah bisa menilai gitu. Kadang-kadang kita kan begini ya, mohon maaf nih. Iya, gimana Aku alumni dari SMP ini. Ini SD alumni aku nih gitu ya. Ini SMP alumni aku nih gitu kan. Gede-gede ini nilainya. Kan gitu. Kalau pesan sebagai peserta didik mungkin atau penggalang atau penegak, ikuti aja apa kata pembina karena tanggung jawab kita itu ada pembina. Betul. Karena kalau ada apa-apa, betul. Ini yang mungkin ya harus tahu juga bahwa jangan melangkahi pembina lah. Mereka juga kan bukan orang itu sembarangan ya. Mereka orang-orang yang ikut KMD dan KMD itu 72 jam ya, bukan kayak workshop sehari 2 hari gitu. Benar. Jadi harus diikutin. Kalau ini Kak, kan Kakak jadi anggota Dewan Kerja Cabang ya Kak ya? Itu berapa tahun sih Kak? Dan kayaknya Kakak juga mungkin punya cerita yang kira-kira bisa Kakak ambil, terus Kakak kasih ke kita selama di DKC itu seperti apa? Kalau saya jadi DKC memang cuma 3 tahun, nggak lama ya, karena waktu itu masuk kelas 2, itu pun dari Kak Kuaran, almarhum Ali Basyari, mensarankan untuk utusan Cibarusa biar ada katanya. Dan di DKC itu jujur banyak hal yang saya pelajari dan itu menjadi bekal ketika kita kerja. Dari kita belajar koordinasi, benar kan ya? Dari kita belajar koordinasi, ngomong ke sana, cara ngomong ke sini ya kan? Iya. Terus bikin proposal, terus mimpin rapat, terus bagaimana kita itu menyusun satu kegiatan. Terus ya kita belajar banyak hal lah di DKC itu, termasuk mungkin mental ya, karena kita kadang ngadepin anak-anak SMA, kadang-kadang ngadepin pembimbing kakak seniornya. Tanya yang itu juga hal yang mungkin pada saat itu mendorong keberanian-keberanian kita yang mungkin sama ini nggak berani, akhirnya karena situasi kita berani berbicara. Dulu Kakak di KC jadi apa Kak jabatannya? Kalau boleh tahu. Dulu bagian Getops, terus kemudian karena Kak Astuti sama Kak Maman menikah ya, ketua sama wakil, akhirnya kita ada reshuffle dan saya jadi wakil ketua pada saat itu. Cuman ada satu kegiatan yang mungkin KIM ya, kegiatan kursus instruktur muda, itu saya ketua pelaksana pertamanya. Mantap. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 saya awal masuk kuliah. Itu juga DKC lagi aktifnya, kuliah lagi masuk juga kan baru-baru. Itu ceritanya lucu dikit gitu. Ceritanya saya sebenarnya wakil ketua doang nih, wakil ketua. Nah, pas pembukaan itu kan ini pembukaan acara. Peserta udah datang, ketua pelaksana belum datang gitu kan. Ada halangan lah gitu pada saat itu. Terus sedangkan Kak Warcap datang ya, kalau nggak salah dari Warcap itu udah datang lah gitu. Tiba terus kata kawan, kayak Yuli aja yang bacain ini, kata laporan ketua pelaksana. Oh, tapi kan bukan saya Kak, ya udah nggak apa-apa ngewakilin. Ya udah, saya bacain kan. Saya bacain pada saat itu emang bener-bener mau mulai gitu kan. Pas gitu saya masih ingat kata-kata itu. Terakhir kan, demikianlah laporan ini saya bacakan gitu kan. Bekasi ketua pelaksana, kok di bawahnya Yuliana gitu kan. Aku diem aja gitu. Aku diem karena aku kan wakil bukan ketua. Aku diem terus aku ada nama saya di sini. Iya gitu, kata Kak Maman ngedepin mata gitu. Aku langsung Yuliana. Dari situ aku tiba-tiba jadi ketua pelaksana. Gini Kak, selain dari DKC kan Kakak juga ditarik gitu ya kayak ke kuartir cabang. Nah itu alurnya gimana tuh Kak? Berhubungan nggak sih dari DKC
langsung berapa tahun langsung ke Kuarcap itu memang ada yang mengutus kakak atau gimana tuh Pak? Ya, ini sering ya sebenarnya banyak yang nanya ke saya, kok untuk ukuran pelatih gitu ya, untuk ukuran pelatih masih muda, ukuran pengurus Kuarcap kok masih muda gitu ya. Jadi kalau paling maksudnya lebih muda daripada pengurus yang lain ya. Ya, betul. Kita optimis boleh, tapi ambisi tidak. Artinya gini, kita naik tangga kalau satu persatu. Ketika jatuh terpleset ke tangga, itu kan nggak terlalu sakit ya. Betul nggak, Karida? Tapi kalau Karida langsung loncat ke tangga paling atas, terus kemudian terpleset, jatuh ke bawah, jatuhnya lebih sakit banget kan. Oh no! Dari awal, jadi dari DKC, pada saat jadi DKC itu kan kita keluar dari DKC ya, apalagi kalau udah nikah, kita udah keluar. Saat itu saya ikut KMD di Racana UNJ karena saya emang saya kuliah di sana. 2005 tuh itu semester akhir saya ikut. Terus kemudian 2006 saya ngajar di SMP Cibarusah. 2007 itu ada KML oleh Kuarcap Kabupaten Bekasi. Ya udah akhirnya jadi pembina, aktif di Kuaran. Setelah di Kuaran ikut raker di Kuarcap. Kemudian ketemu pengurus-pengurus Kuarcap, terus ada Kanirwan almarhum yang ngajakin jadi saat itu jadi andalan DKC ya. Kemudian ada PAW ya, Pak Kuarcap, terus jadi pembendahara 2 Kuarcap. Jadi semuanya memang step by step aja sih, enggak ya kalau rekom semua orang mungkin semua orang merekomkan saya. Tapi ya mereka mungkin merekomkan bukan karena hanya sekedar kenalan gitu, tapi memang udah kenal saya dari dulu, seperti itu sih. Jadi kepala sekolah itu memang kakak mencita-citakan dari dulu atau hanya kebetulan atau kayak gimana? Nah kalau cerita ini agak emosional ini soalnya. Oh no! Terkait orang tua ya. Saya aduh gimana ya. Doa ibu itu benar-benar mujarab, memang itu yang harus saya akui benar-benar. Jadi aku kan jadi kepala sekolah pada saat kemarin ya, ikut di seleksi calon kepala sekolah itu termuda. Jadi ceritanya saya tuh kalau ada apa-apa minta doa orang tua, terutama ibu saya gitu ya. Betul. Jadi ibu bapak saya itu pengen banget anaknya jadi guru. Ceritanya almarhum meninggal, baru tuh saya ingat gitu kan. Bapak nyuruh saya masuk IKIP, PMDK itu apa, kata saya. Saya konsul sama guru BK, kebetulan guru BK saya Pak Imam, waktu di SMA emang top banget ya, di SMA itu beliau memang sangat orang tua sekali gitu masuk ke kita. Jadi saya nanya, masuklah ke UNJ, jalur PMDK, alhamdulillah. Terus pas udah lulus kuliah juga alhamdulillah tepat waktu ya, 4 tahun setengah. Nah itu juga saya pas mau masuk ke negeri, saya ngomong, Mak doain ya jadi itu gitu masuk di negeri gitu. Kata ibu saya, iya mudah-mudahan jadi PNS. Ya pada saat itu tuh PNS kapan tahu ya PNS. Tapi ternyata subhanallah ya 2009 itu ada pengangkatan massal kan di Kabupaten Bekasi 2000 orang. 2007-2008 ya saya masuk karena honor dari semester 3, semester 5 saya udah honor ajar kan. PNS bisa ngomong lagi nih, mudah-mudahan jadi paskola, kata saya jadi paskola. Aduh, mak kapan ya jadi paskola, yang ada aja belum pada pensiun. Saya jawabnya begini, ya kita meminta aja sama Allah, biar Allah yang ngatur caranya gitu. Iya. Ya 2015 itu ikut. Berarti dari 2015 ikut. Pada saat itu usianya 32 tahun. Nekat banget kan 32. Sangat muda. Ya, alhamdulillah lulus gitu. Lulus tapi karena ahli kelola kan gak jadi, karena SMA dari SMP dari kabupaten ke provinsi, jadi ditunda kan pada saat itu. Gitu. 2017 akhirnya suruh ikut tes lagi karena yang kemarin kan nggak jadi. Oh yaudah ikut lagi, udah lulus tahap 1 doang, tahap 2-nya nggak lulus. Ya udah ikut aja gitu. 2019 kemarin ikut lagi gitu kan. Nah saingannya lebih banyak ternyata karena kan ahli kelola ya seprovinsi, bayangin. Aduh saingannya kemarin ke kabupaten, sekarang seprovinsi. Ya
pada saat pelantikan saya nangis gitu ya, kenapa dilantik gubernur. Jadi pas pelantikan itu saya ingat Pak Ridwan Kamil yang lantik, terus dibacakan SK, Yuliana, SMA 2. Aku pikir, wah 2 Tangsel, 2 Cikarang Barat, 2 Cibitung. Pikiran aku kan gitu kan, gitu ya. Ternyata pas disebutin 2 Cibarusah, aku langsung sama suami langsung tandang-tandangan, lah suruh balik kampung. Balik kampung. Jadi yang ya itulah ya takdir kita ya jadi baru tahu di 2 Cibarusah itu pada saat pelantikan. Jadi ya kita melalang buana sampai Tambun gitu kan, 6 tahun di Tambun dapat SK-nya di 2 Cibarusah lagi. Nah itu yang aku bilang ya, jalanin aja, ikutin aja semuanya, nanti juga istilahnya kita tetap dengan optimisme dan berdoa ya. Jangan sampai kita istilah tong kosong nyaring bunyinya gitu juga ya. Ya pokoknya Kak Firda, ingat nggak kalau pos to pos itu ke pramuka berapa pos biasanya? Biasanya ada 4 atau 5 pos, tergantung panitianya sih sebenarnya. Biasanya formasi bintang atau formasi 3 Trisatya kan, ya 3 atau 5 gitu kan. Nah, anggap aja kehidupan itu seperti itu. Siap. Paham nggak? Jadi mungkin saat ini kita ada di pos berapa? Di tahap berapa? Akan menuju tahap berapa gitu ya Kak ya? Ya, itu yang aku kadang aku ya mengingat masa-masa pelantikan dengan kehidupan itu, anggap aja aku lagi di pos berapa sekarang, nanti mau persiapan ke pos mana ya seperti itu. Dan tapi posnya kita yang istilah kita yang menentukan sambil kita berdoa. Satu lagi Kak, pertanyaan yang paling mungkin banyak banget ditanyain sama orang-orang ya Kak ya. Banyak yang ngerasain anggotanya tuh makin sedikit Kak. Ada pasti plus ya, maksudnya gini, ketika di awal mungkin siswa itu sedikit ya, terus nanti kita akan ada puncaknya, tapi mungkin ada turun lagi setiap dan nanti naik lagi, seperti itu pasti akan ada seperti itu, tergantung dari angkatan yang pada saat meregenerasi dan pembina pada saat itu. Anak pramuka itu harus mampu menunjukkan prestasinya, terutama pada saat dia lulus. Misalnya gini, berapa orang ekskul pramuka yang akhirnya diterima di SNPTN, SBMPTN, yang dia berhasil masuk ke ikatan dinas. Nah itu ya akan, karena kalau kayu lihat kan anak-anak sekarang orientasinya kuliah ya, terus emang ini masa depan. Jadi memang ketika dia melihat satu ekskul itu kakak-kakaknya sukses gitu ya, nah itu menjadi pemikat sendiri lah gitu ya. Jadi ini ya, jadi Kayu rasain gitu. Pada saat awal itu memang nggak banyak ya, karena aku juga orangnya nggak banget lomba sana lomba sini, yang penting dia di sekolah itu benar aja karakternya dan dia berprestasi di kelasnya. Kalau aku orangnya lebih ke gitu. Nanti kalau misalnya dia udah bagus mau dikirim kemana pun nggak masalah. Angkatan pertama itu kan banyak yang diterima di kuliah negeri ya, dan itu yang akhirnya menjadi motivasi, dan kita contohkan kakak ini masuk ke sini, akhirnya mereka menjadi termotivasi dan akhirnya banyak. Dan soal kegiatan, soal pelantikan pada akhirnya di angkatan ketiga keempat mereka udah bisa merancang sendiri kok kegiatannya, kalau emang kita dari awalnya itu ya itu mental karakternya itu gitu. Jadi kalau artinya gini, lebih baik sedikit tapi berkualitas, pada akhirnya nanti kita menghasilkan anak-anak pramuka yang bagus ya, yang sukses. Ketika seseorang mentalnya udah terbentuk, mau ujian apapun, tugas apapun, dari negara, dari atasan, dia tidak akan mengeluh, dia akan berusaha sendiri. Ya seperti Kak Firda ini kan jadi pengusaha sukses gitu kan. Mentalnya mental orang pramuka. Gitu, betul nggak Kak Firda? Berasa nggak usaha itu agak? Masih anak bawang saya mah. Iya, tapi kan karena jiwa pramuka nggak ngeluh ya. Iya, Iya, ya itu yang maksud Kak Yuli. Jadi ukuran sukses bukan misalnya, oh Kak Yuli jadi kepala sekolah sukses. Enggak. Tidak semua orang pramuka itu harus jadi guru, enggak jadi kepala sekolah. Enggak, tapi tahu di bidang apa, gitu ya udah, tapi maksimal. Jangan sampai, mohon maaf ya, saya suka sedih kalau ada orang pramuka yang keluar masuk dunia kerja, kerjanya cuma setahun, 2 tahun. Itu yang justru membuat saya sedih gitu. Berarti selama ini yang dia pelajari di pramuka apa gitu. Karena justru kita di pramuka itu ya kita yang diajarkan patuh kepada atasan, ya kan, disiplin dan sebagainya, dan itu sangat dicari oleh atasan kan gitu.
Betul nggak? Iya, Nah, betul. gitu. Jadi intinya maupun bidang apapun, yang penting sikap-sikap seperti itulah gitu. Terus Kakak Ya, punya ini nggak Kak? Punya saran-saran buat adik-adik yang mungkin nanti juga bakalan melihat video ini? ya kalau buat anak-anak sekarang, ya hidup ke depan itu akan lebih susah. Ukuran sukses sekarang dengan yang akan datang akan pasti lebih susah, Ya, lebih berat lah ya standar. Yang jelas jangan lupa minta doa orang tua, karena doa orang tua itu adalah pembuka rezeki, pembuka jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masuk pramuka ya niatnya ikutin aja apa arahan pembina, karena tadi pembina itu dia punya hal yang memang merancang kita, bagaimana karakter kita terbentuk, ya kan, ya, percaya. Kemudian walaupun misalnya pembina pramuka itu basicnya bukan orang pramuka, tetap harus menghargai. Jadi kita harus tetap menghargai orang yang lebih tua, karena itulah intinya orang pramuka, ya kan. Terus yang selanjutnya, kalau untuk pembina sendiri ya seperti tadi, mungkin kalau di kelas dia pintar atau tidak pintar, ya kan, tapi ya, tugas kita lah sebagai pembina pramuka mengenali potensi siswa, karena jiwa kepemimpinan itu bukan hanya di orang yang pintar atau tidak pintar saja, tapi mungkin yang biasa-biasa aja punya jiwa kepemimpinan, karena itulah betul. tugas si pembina pramuka itu melatih, merangsang supaya kepemimpinannya itu keluar. Inilah wawancara saya dengan Kak Yuli, ya, pembina pramuka yang sekarang sudah sukses menjadi kepala sekolah di SMA 2 Cibarusah, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dengan saya Firda Anissa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.